Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham satu sektor yang satu minggu ini terpantau mulai bergerak uptrend. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang sebelumnya sudah mendapatkan restu stock split dan ternyata JP Morgan sudah mulai akumulasi kembali saham ini. Dan secara teknikal saya juga masih bergerak uptrend. Bagaimana potensi saham ke depannya apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba update lagi pergerakan dari saham Indosat yang pada perdagangan hari Jumat ditutup bertahan di harga 11.300. Jadi sebelumnya Indosat sempat kita bahas karena ada sentimen akan melakukan stock split. Saat itu Indosat masih berada di sekitar garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat beberapa kali Indosat memang sempat turun bawah garis EMA 150, tapi saat ini Indosat masih kuat berada di atas support EMA 150 dan rebound kembali. Dalam 2 minggu terakhir ini Indosat berhasil naik di atas garis EMA 150 dan saat ini kembali mengetes resisten di 11.300. Sebelumnya jika kita perhatikan Agustus tanggal 14 sempat mencoba break tapi ternyata gagal break dan kembali melemah. Candle hari Jumat memang tidak begitu oke. Ada doji dengan shadow ke bawah lumayan panjang, tapi secara teknikal untuk tren jam menengah Indosat masih oke. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul investor kakap ini rajin tampung saham Indosat yang mau stock split. Jadi stock split untuk Indosat sudah disetujui dengan stock splitnya 1:4. Dan jika kita baca lebih lanjut ternyata JP Morgan mulai melakukan akumulasi. Jadi pada data terminal Bloomberg tanggal 26 September ini ada nama JP Morgan yang terpantau aktif mengoleksi saham Indosat. Pada akhir tahun 2023, JP Morgan sempat melepas hampir semua saham Indosat dan hanya menyisakan 1.700 lembar. Tapi sekarang JP Morgan sudah mulai akumulasi kembali. Dan selain JP Morgan memang ada beberapa perusahaan juga atau investor juga yang melakukan akumulasi pada saham Indosat. Jadi masih ada seperti Prudential. Dan bisa kita lihat secara broker summary, asing memang hari Jumat melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan bisa kita perhatikan di sini dalam beberapa minggu ini asing terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar untuk saham Indosat. Dan pada perdagangan hari Jumat tidak naik dan turun, tapi terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga untuk teman-teman yang saat ini sudah punya saham Indosat, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Kan secara teknikal masih oke, masih berada di atas garis EMA 50-150, ada sentimen stock split. Sehingga apabila teman-teman sudah punya mungkin di harga atas harga bawah pada saat stock split, teman-teman akan mendapatkan jumlah saham lebih banyak setelah stock split dan harga akan berada di bawah 11.000. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham Indosat, sebaiknya wait and see. Ingat saat ini dalam 1 minggu terakhir Indosat sudah naik lumayan tinggi. Saat ini sudah dekat atau menyentuh resisten 11.300. Jika terpantau masih gagal break dan melemah, sebaiknya tunggu di sekitar 11.000 sampai garis EMA 50 yang set sekitar 10.850 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Memang masih bisa buy on breakout apabila minggu depan masih bisa break 11.300. Kayak Indosat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju zona sekitar 11.800 sampai 12.000. Tapi apabila teman-teman buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin cara trading plan. Karena harga teman-teman entry sudah lumayan tinggi dan dalam 1 minggu terakhir ini Indosat sudah naik lumayan tinggi. Jadi bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara, satu Indosat mulai terkena profit taking. Sekarang kita lihat temannya di satu sektor yang sama, saham Telkom. Saham Telkom secara teknikal tidak sebagus Indosat karena saat ini masih turun 3% lebih pada perdagangan hari Jumat ke harga 3.050. Saat ini kembali mengetes support EMA 50. Jadi secara teknikal Telkom belum terkonfirmasi uptrend karena masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi saat ini memang sudah mulai membaik karena berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi untuk tren jangka menengah Telkom masih belum oke. Dan jika kita perhatikan pada penurunan hari Jumat kemarin, asing 2 hari terakhir sudah mulai keluar dari saham Telkom. Setelah sebelumnya memang asing terus masuk. Dan di broker summary jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini menariknya di top 1 sebenarnya masih ada akumulasi, tapi average-nya ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau saham Telkom, misalnya masih bisa coba pantau di sekitar garis EMA 50 ini sampai maksimal misalnya harga 3.000. Karena apabila Telkom turun ke 3.000 masih bisa bertahan, secara pergerakan saya lihat Telkom masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali mengetes 3.150
dan masih on track untuk menuju garis EMA 150 saat ke 3220. Jadi untuk yang ingin coba entry, wait and see dulu, lihat apakah minggu depan Telkom masih kuat berada di atas 3000. Selanjutnya untuk XL, jika kita perhatikan secara teknikal, XL juga sebenarnya masih oke, masih berada di atas garis EMA 50 150, jadi hampir mirip dengan Indosat. Dalam 2 minggu ini memang XL sideways, belum sempat naik melewati harga 2350. Jadi belum sempat menyentuh 2400, baru sekitar 2350, XL sudah gagal naik dan selalu dipaksa turun ke garis EMA 50 150. Tapi jika kita perhatikan saat ini garis EMA 50 sudah mulai bergerak naik, sudah mulai berpotongan. Dan hari Jumat XL masih turun 1% lebih ke 2310 karena memang masih kesulitan untuk break resisten yang lumayan kuat di 2350. Nah, jika kita perhatikan untuk XL, asing juga terpantau sebenarnya masih terus masuk ke akumulasi. Jadi walaupun pada pedagang hari Jumat ada distribusi ini masih kecil jika dibandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan penurunan 1% lebih ini memang ini ada distribusi. Jadi untuk XL karena masih ada distribusi dan cara candle masih gagal break 2350, maka minggu depan saya lihat XL masih ada potensi untuk sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali turun mengetes sekitar 2280 sampai garis EMA 50 150 yang saat ini sekitar 2260. Jadi ini kesempatan untuk pantau saham XL di sekitar daerah supportnya. Jadi saat ini memang terpantau ada sekitar 2300 support terdekat, tapi support menurut saya tidak terlalu kuat. Masih ada potensi untuk tembus menuju garis EMA 50. Dan ada apabila mau entry masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry coba tunggu di sekitar 2250 sampai 2280 untuk coba entry-nya. Jadi wait and see dulu di sekitar target harga ini. Apabila XL minggu depan masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk entry dengan target take profit jangka pendek di 2350 atau hold satu selama garis EMA 50 150 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 2400. Cara pergerakan XL masih oke saat ini. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham TWR. Bisa kita TWR hari Jumat kemarin masih bertahan di sekitar 855. Jadi secara teknikal sebenarnya TWR juga masih oke. Cara tren masih bergerak uptrend karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Tapi dalam beberapa minggu ini memang mulai sideways karena masih tertahan di sekitar resisten 850 sampai 860. Dan beberapa kali mencoba untuk melewati target harga ini, TWR selalu gagal break dan malah sempat turun mengetas garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir juga TWR masih belum berhasil terkonfirmasi break resisten ini. Jadi 3 hari terakhir ini candle merah walaupun penutupan TWR masih berada di sekitar 855. Dan jika kita lihat broker summary, menariknya asing memang melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan asing masih masuk dalam 1 minggu terakhir dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary ini malah terpantau ada akumulasi. Jadi walaupun belum berhasil break, ini masih ada akumulasi sehingga menarik. Masih ada potensi saya lihat TWR untuk kedepannya break 850 sampai 860 dengan target terdekat di 890 sampai 900 untuk target take profit atau target kenaikan terdekatnya. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Teman-teman bisa jadikan garis EMA 50 150 untuk trail stop atau 800 untuk trail stopnya. Apabila memang teman-teman sebelumnya sudah dapat di sekitar 750 ke bawah. Jadi pada saat awal break garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman saat ini ingin coba entry saham TWR, menurut saya saat juga masih bisa coba dipantau, kan cara pergerakan masih sideways untuk tren jangka pendeknya, sehingga masih bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150 untuk buy on support saham TWR ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.